Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatun Nasihah, SPD MPD, dosen S1 Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mengajar pada mata kuliah Surface Design dengan bobot SKS 2 SKS. Adapun CPL Prodi yang akan dibebankan pada MK, yang pertama CPL 3, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian CPL ke-8 terampil dalam menerapkan konsep keilmuan tata busana dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas budaya daerah. Selanjutnya CPL 9 terampil dalam kompetensi keahlian bidang tata busana meliputi fashion design, pattern maker dan dressmaker serta kriya fashion berwawasan kewirausahaan. CPL ke-13 mampu menerapkan konsep bidang profesional tata busana untuk pemecahan masalah terkait pembelajaran tata busana dan produksi busana. Selanjutnya capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK. Yang pertama CPMK 1, mahasiswa memiliki kemampuan dan pemahaman tentang surface design. Selanjutnya CPMK yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar surface design. Selanjutnya CPMK yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk membuat macam-macam stikan dasar pada surface design. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar surface design yang difokuskan pada sulaman tangan dan bordir, meliputi pengertian, sejarah, tujuan, alat, dan bahan. Desain sulaman tangan dan bordir meliputi sumber, motif dasar desain, dan prinsip dasar desain. Macam-macam sulaman mengoperasikan bordir semi otomatis atau computerized embroidery. Pengerjaan teknik sulaman tangan dan bordir pada produk jadi, misalnya pelengkap busana, aksesoris, kemudian houseware atau lenan rumah tangga. Dengan menerapkan model pembelajaran project based learning, adapun rekap presentasi evaluasi, yang pertama aktivitas partisipasif 35%, selanjutnya penilaian hasil project atau penilaian produk 57,5% dan penilaian portofolio 7,5%, sehingga total yang didapat dalam penilaian ini adalah 100%. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran pada pertemuan ke-14, pembuatan proyek tugas akhir berupa produk jadi pada mata kuliah Surface Design. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita memohon untuk diberi kelancaran pada pagi hari ini, kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya absen terlebih dahulu ya. Oke, Aura Najwa, Puput Putriani, Ahmad Safa, Nurul Ameliana, Joy Keiza, Mita Raserma, Rizal Eka, Eka Amiliana, Kailila Nismara, Intan Aura Putri. Oke, baik. Oke, karena ini masih pagi, semangat ya. Semangat, Ibu. Oke, baik. Nah, pada pertemuan ke-14 ini ya, sesuai dengan RPS yang tertera di Sidia, mahasiswa sekalian, pada pagi hari ini kita akan
membuat ini ya, pembuatan proyek tugas akhir surface design ya, karena mata kuliah pada pagi hari ini adalah surface design. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar, yakni di minggu ke-14 ini mahasiswa dapat membuat proyek tugas akhir berupa produk jadi ya, nantinya hasil dari proses belajar selama beberapa pertemuan nanti kita akan membuat produk jadinya berupa apa begitu. Kemudian indikator ya, indikatornya yang pertama nanti setelah proses pembelajaran di kelas ya, saya jelaskan nanti ada presentasi dari hasil proyek dan kemudian mahasiswa melakukan pemecahan masalah terhadap produk jadinya, kemudian hasil jadi produk yang telah dibuat. Oke. Nah, sebelumnya beberapa pertemuan minggu lalu kan sudah saya bahas ya terkait dengan surface design ya, karena ini di minggu ke-14 mahasiswa sekalian sudah belajar macam-macam surface design. Nah, surface design saya ingatkan lagi yaitu pembuatan corak pada permukaan kain. Jadi ada banyak sekali memang surface design, tetapi yang akan kita pelajari di mata kuliah ini kan sudah saya jelaskan ya. Jadi itu ada sulaman tangan dan bordir mesin dan bordir komputer begitu. Nah, di sini nantinya kita membuat motif pada selembaran kain ya, kain kita merubah motifnya, hanya merubah motifnya karena ini adalah pada surface ya. Jadi nanti jenis surface design yang kita pelajari memang khususnya sulaman dan bordir. Oke. Nah, dalam pembuatan produk jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mahasiswa sekalian ya. Nah, karena surface design ini adalah mata kuliah lanjutan ya, bukan mata kuliah dasar, maka ada beberapa tahapan yang masih berkaitan dengan beberapa mata kuliah yang ada di semester sebelumnya ya. Mahasiswa sekalian sudah menempuh mata kuliah dasar desain? Sudah. Nah, di dasar desain itu kan ada pembuatan mood board, kemudian inspirasi desain ya. Nah, itu juga akan berguna di surface design ini untuk membuat produk nanti yang akan kita pilih itu kita harus tahu inspirasinya seperti apa begitu ya. Nah, selanjutnya ini ya langkah membuat desain yang baik ya. Yang pertama adalah ada mood board ya, mood board. Oke, di sini ada yang masih ingat nggak mood board itu apa? Coba. Oke, silakan Mas Rizal. Yang dimaksud mood board adalah panduan visual yang membantu desainer untuk mengkomunikasikan ide, mendapat inspirasi dan juga menjaga konsistensi dalam sebuah proyek desain. Oke, terima kasih Mas Rizal ya. Jadi mood board yang pertama ketika kita membuat suatu produk jadi ya, produk jadi itu harus ada inspirasi apa yang akan kita gunakan. Misalnya salah satu tadi yang disebutkan Mas Rizal yaitu mood board ya. Nah, mood board di sini misalnya yang saya tampilkan di gambar yang sini ya, ini ada inspirasi dari merak ya. Ini gambar merak ya, kita lihat. Nah, misalnya merak itu kita potret secara keseluruhan. Merak itu bagaimana ya merak itu? Misalnya mulai dari kepalanya. Kepalanya itu berbentuk seperti apa begitu. Kemudian ada bagian-bagiannya apa bagian-bagiannya. Misalnya lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu kita meriset bentuk. Nah, bentuknya itu seperti apa? Oh, sayapnya merak itu bentuknya bulat, ada ininya ya, bulunya apa? Sulur-sulur bulunya itu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya yaitu adalah riset warna. Nah, kita lihat warna di merak itu kan misalnya secara umum biru ya. Nah, biru itu kita lihat biru mulai dari biru yang muda yang ada di merak itu, kemudian mungkin campuran dari kehijauan, biru campur kehijauan, kemudian selanjutnya sampai biru gelap atau biru navy ya ininya. Nah, selanjutnya setelah mahasiswa sekalian meriset warna, selanjutnya adalah rekayasa desain motif yang akan dibordir ya. Misalnya, ini kan merak, mau diambil apanya? Apakah
bagian kepalanya atau bagian ininya ekornya ya, ekornya itu berupa atau tadi ada sulur-sulurnya ya, sehingga kita bisa tahu oh nanti bordirannya bentuknya seperti apa. Nah selanjutnya pada bagian bawah ini misalnya mahasiswa sekalian menentukan produk lainan rumah tangga, misalnya kan ada banyak ya produk fashion, misalnya busana, kemudian ada apa lagi, aksesoris, kemudian ini ya lainan rumah tangga atau houseware. Nah kita pilih misalnya produk ini ya fashion ini untuk wanita atasan. Nah kita sesuaikan, oh mana motif tadi yang sudah kita bentuk ulang begitu, sehingga oh cocok misalnya ini kita membuat vest atau membuat dress, bordir mana yang akan sesuai dengan yang akan kita buat gitu ya. Oke, sampai sini lanjut. Oke, selanjutnya nah kita membahas lagi tentang riset warna ya. Jadi mahasiswa sekalian sudah tadi gambarnya ya, misalnya tadi merak tadi dipilih lagi warna-warna yang mendekati bagaimana. Nah warna yang ada pada moodboard itu dipilih, kemudian kita juga boleh menentukan dengan tren yang terkini ya, misalnya tren warna 2025-2026 itu apa yang cocok untuk tema yang kita pilih begitu ya. Kemudian warna-warna yang mahasiswa sekalian pelajari di dasar desain, ada warna dingin, kemudian warna panas, warna netral. Oh sesuai enggak? Nah itu tetap kita pergunakan di mata kuliah ini, karena mata kuliah survei itu juga beberapa gabungan dari beberapa mata kuliah gitu ya. Nah selanjutnya ini kalau sudah ditentukan, oh misalnya saya mau membuat lainan rumah tangga atau saya membuat aksesoris berupa tas ya, mahasiswa sekalian kan sudah menempuh mata kuliah CAD juga ya, membuat desain di Corel atau Photoshop atau Adobe Illustrator ya. Nah itu juga bisa digunakan ya, misalnya karena sebelum membuat produk jadi itu seorang fashion designer itu juga tetap harus membuat desain, meskipun tidak desain baju misalnya aksesoris tetap dibuat, karena ya seorang desainer itu tidak bisa tanpa adanya desain ya. Mau dia berimajinasi kalau tidak dituangkan di desain ya, orang kalau punya klien juga gimana Anda menawarkan produk ke orang tersebut. Jadi tetap ini ya gunakan desainnya. Nah misalnya ini menentukan tas ya, aksesoris tas, bordir mana yang akan diterapkan. Kita kan sudah belajar bordir terawang dan kerancang, beludru dan lain sebagainya, itu diposisikan oh sesuai nggak dengan produk tasnya begitu ya. Oke. Nah selanjutnya ini menjiplak. Nah karena sudah tahu tadi mahasiswa sekalian membuat desain kemudian dijiplak dengan karbon jahit ya, jangan salah dengan karbon ini yang buat ketikan nanti rusak ya. Nah ini karbon jahitnya dipilih ya warnanya, misalnya kalau kainnya itu warnanya mencolok ya jangan berbeda jauh karena nanti pasti akan itu ya membekas begitu. Nah selanjutnya dijiplak pada kain, terus kemudian kita siap membordir di mesin bordir high speed ya. Nah selanjutnya nih macam-macam kita mengulang lagi ya, macam-macam stik pada bordir. Ada stik apa saja? Stik lurus, kemudian esek, loncat, dan pasir. Oke ya. Coba masih ingat setikan loncat itu bagaimana cara membuatnya? Siapa? Ya silakan. Stik loncat itu adalah stikan pada bordir, dimana cara pengerjaannya itu menggunakan sepakan pada bordir sehingga stikannya terlihat lebih besar dari stikan dasar yang lain. Oke, terima kasih Mbak. Siapa Mbak? Mbak Intan. Oke, jadi setikan loncat ya, setikan loncat itu memang berbeda dengan setikan yang lain ya. Jadi pembuatannya itu kan di mesin bordir high speed itu ada sepakannya ya, itu memang harus disepak sehingga
ya seperti loncat-loncat begitu ya, sehingga memang setikannya lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, selain itu kan setikan dasar ya. Nah, ini ada setikan aplikasinya ya. Aplikasi misalnya yang pada gambar ini yaitu setikan aplikasi bordir 2 dimensi ya. Kemudian yang sebelah sana itu ada bordir 3 dimensi. Nah, kemudian yang bawah itu terawang dan kerancang ya. Nah, semuanya yang mahasiswa sekalian pelajari beberapa pertemuan itu nanti akan diterapkan ke produk jadi kita, gitu ya. Oke. Nah, oke, ini misalnya contoh, Ibu beri contoh ini ya, ada vest, kemudian ada itu ya, bolero, kemudian ada aksesoris tas, kemudian handbag di bawahnya, kemudian tote bag. Nah, ini mahasiswa sekalian harus ini disesuaikan tadi dengan inspirasinya apa tadi, warnanya bagaimana, kemudian juga harus nanti targetnya siapa, begitu ya, dibedakan. Kalau misalnya jangan begini kan, kita membuat produk untuk orang dewasa atau anak-anak, kan otomatis berbeda ya, inspirasinya juga pastinya berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Ibu, bagaimana teknik presentasinya untuk nanti? Oh ya, baik. Setelah ini kita akan presentasi ya, produk yang mahasiswa sekalian hasilkan nanti ya akan dipresentasikan, nanti kita akan evaluasi. Sebelumnya ini ada kriterianya ya. Kriteria terkait dengan presentasi tugas kelompok ya, karena di awal kan Ibu sudah ini ya menjelaskan kalau perkuliahan kita model pembelajarannya adalah project based learning, jadi memang ada menghasilkan produk berkelompok ya, karena kelompoknya sudah dibagi ya pertemuan minggu lalu. Yang pertama, satu kelompok berisi maksimal 3 orang anggota ya. Kemudian menentukan satu jenis produk yang akan diterapkan ya. Misalnya mau menentukan vest atau rok dan lain sebagainya ya. Kemudian produk harus memiliki tema ya. Mahasiswa sekalian, temanya apa ya, misalnya inspirasinya tadi dari merak atau dari bunga. Selanjutnya kriteria produk yang dibuat bisa meliputi busana atasan seperti vest, rompi, outer, jas, cape dan lain sebagainya ya, atau lainan rumah tangga, taplak meja, kulkas, penutup mesin ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini mahasiswa sekalian mempresentasikan di kelas dan dievaluasi secara bersama-sama. Oke, gitu ya. Oke, siap untuk presentasi kelompok? Oke, silakan kelompok yang mau presentasi silakan bisa memaparkan di depan teman-temannya di kelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini kami membuat produk rumahan yaitu bantal, dan di sini terdapat di sini ada bordiran 3 dimensi. Kami menambahkan aksen bunga dan juga ada aksen pita atau renda. Kemudian ada 2 dimensinya menggunakan di sini juga 2 dimensi. Menggunakan kain kaca yang dibordir dengan tema bunga dan kupu-kupu. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin inspirasinya dari mana? Lingkungan. Ini terinspirasi dari taman. Yang pertama ada kupu-kupu dengan kami bordir 2 dimensi dan bunga yang kami wujudkan dalam bordir 3 dimensi. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin. Oh, okay.
beri aplaus dulu untuk kelompok. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ya, ini hasil produknya ya. Kita evaluasi secara bersama-sama ya. Jadi ini adalah produk apa, Mbak? Produk rumahan berupa sarung bantal Ya, oke. yang bisa dibuka tutup. Ya. Nah, di sini kan mereka ini ya ada bordir 3 dimensi. Di sini ada aplikasi Renda ya. Jadi kemudian ada bordir 2 dimensi dan ini ya. Perlu diperhatikan ya mahasiswa sekalian ketika membuat bordiran ya yang 2 dimensi ini ya, karena yang lainnya ini kan tinggal mengkaitkan dengan kainnya ya. Nah, di sini ada, kalau dilihat ini nanti bisa dilihat ya di belakang ya, ada tambahan kain kaca atau kain organdi atau organza ya yang transparan ya, kain-kain yang transparan. Nah, itu ditaruh di ininya bahan utama ya, di bahan utama. Kemudian perlu diperhatikan ketika membuat setikan loncatnya ya. Jadi ketika mahasiswa sekalian menaruhnya di kain bahan utama itu harus ada ini ya, setikan penolongnya dulu sebelum mahasiswa sekalian langsung menyetik loncat begitu ya. Nah, sehingga ketika sudah diberi setikan penolong dengan setikan lurus ya, setikan lurus itu disetik loncat-loncat sehingga tertutup tirasnya dari kaca itu ya, sehingga bisa rapi. Karena biasanya untuk membuat bordir inkrustasi ini cukup krusial ya, karena itu tadi ada bahan lain selain bahan utama begitu. Oke ya. Oke, silakan kelompok 1 boleh kembali ya. Oke, tambah 1 kelompok lagi ya. Kelompok Safa dan Nur Ameliana. Silakan membawa ini. Oke, silakan kelompok selanjutnya bisa mempresentasikan. Baik, kami dari kelompok selanjutnya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami telah membuat proyek berupa rok, yaitu rok tile yang diberikan aplikasi bordir. Di sini aplikasi bordirnya ada aplikasi bordir 2 dimensi dan juga ada bentuk bunga menyerupai bunga matahari dengan teknik bordir 3 dimensi gitu. Untuk warnanya silakan, Mbak. Untuk warnanya di sini kita menggunakan kombinasi warna coklat dan juga krim, dan temanya yaitu bunga matahari. Saya izin bertanya. Untuk bordir 2 dimensi itu menggunakan teknik bordir apa? Aku izin jawab. Jadi di sini untuk bordir 2 dimensinya kita menggunakan setikan loncat. Sudah dijawab atau ada pertanyaan lain? Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya. Itu yang 3 dimensi itu berarti dibuat dulu bordirannya terus ditempel gitu ya ke tilenya. Iya benar, jadi dibuat dulu di bahan selain tile ini, lalu nanti dipotong, lalu nanti kita aplikasikan ke kaca. Terima kasih. Oke, baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil produknya. Kita beri give applause ya untuk kelompok 2. Nah, tadi adalah produk rok ya. Nah, rok ada 2 bahan ini ya. Yang luarnya adalah bahan tile. Nah, perlu kita perhatikan yang bahan tile ini ya, karena bordiran ini ya, ini bordir 2 dimensi tadi sudah dijelaskan kelompok 2, kemudian 3 dimensi ini. Karena ini 3 dimensi ininya ada 2 bagian ya. Nah, ketika membuat bordir ini itu nggak langsung menempel pada tile, tapi kita membuat di kain lain ya. Nah, setelah di kain lain kita kemudian potong, baru kita tempel di tile ini. Nah, perlu diperhatikan ketika mahasiswa sekalian menempel di tile ini ya, karena tile ini kan karakteristik kainnya kan berongga ya, berongga. Nah, kalau berongga itu
pastinya menjahitnya juga butuh kehati-hatian ya. Jangan asal menjahit langsung di ini ya, di asal begitu sehingga merusak kain ini, padahal karena sudah menentukan kain produk ini produk berupa rok dengan tile, jadi ya secara keseluruhan juga perlu diperhatikan cara pembuatannya. Oke ya, begitu ya. Terima kasih kelompok 2, silakan boleh kembali. Oke, baik mahasiswa sekalian, tadi beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil produknya ya. Tadi berupa apa yang pertama tadi? Sarung bantal. Kemudian yang kedua adalah rok. Nah, itu adalah penerapan ya, penerapan pada materi pada pertemuan ke-14 ini mahasiswa sekalian mampu membuat produk jadi ya. Kemudian menerapkan setikan yang ada di bordir ya, kemudian aplikasi macam-macam bordirnya, tadi ada yang 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, itu juga dalam membuat produk jadi itu juga diperhatikan tadi ya, pemecahan masalahnya. Oh, ini bahan apa sehingga cocoknya saya membuat bordir seperti apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, oke, perkuliahan pada pagi hari ini ya, saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga perkuliahan kita bermanfaat untuk mahasiswa sekalian dan silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya, melakukan perkuliahan atau mengerjakan tugas ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.